Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Teras Aru. Kali ini kita berada di Rumah Seni Watuliandu bersama pemilik Rumah Seni Watuliandu, Bung Ridwan Demataju. Selamat bergabung di Teras Aru, Bung. Ya. Ya, Terima kasih ya sudah diajak untuk bergabung. Ya. Tentu ini sebuah kehormatan buat saya. Iya, iya. Jadi kalau saya perhatikan, karena kondisi kami berada di ruang khusus Bung Ridwan, jadi di sekitar kita ini banyak karya seni, dan kebetulan beliau adalah hobinya di seni rupa. Sejak kapan ini mendalami seni rupa? Yang pasti saya mulai belajar menggambar ya. Ya, Menggambar itu sejak kelas 4 SD. Saya menggambar. Kemudian yang pasti kegiatan menggambar itu saya lakukan di mana saja. iya, iya. Bahkan pada saat guru matematika menerangkan itu saya lebih asik Meng- menggambar. Mencoret-coret Ya, kertas gitu. makanya buku saya itu yang di sampul belakangnya itu Iya, pasti penuh dengan gambar. ya. Itu di SD ya? Di SD, kemudian di SMP, saya menggambar. Yang pasti ada peningkatan. Ya, Karena pesannya saya punya bapak, ya. semua yang kugambar itu di kertas jangan dibuang, disimpan. Jadi ada didokumentasikan itu semua hasil Dulu goresan ada waktu masih di Pomala. Iya. Kebetulan saya sekolah di SD Antam, SD Antam Pomala, kemudian SMP Antam Pomala, kemudian tamat di SMA Pomala. Jadi setiap ada kegiatan di sekolah yang berkaitan seni, Iya. atau menggambar, kegiatan OSIS, pasti saya yang disuruh. Istilahnya dulu kita mendekor ya. Oh iya, iya. Jadi saya melukis menggambar, membuat dekorasi panggung apa. Setelah tamat SMA, saya sebenarnya masuk di jurusan pendidikan ya. Di Jurusan pendidikan di UKIP. IKIP, Ya. IKIP Ujung Pandang tahun 92. Saya memilih jurusan bahasa Indonesia Iya, iya. dan sastra. Ya. Kemudian di saat saya kuliah di semester 4 itu ada pilihan untuk minor seni rupa. Iya, iya. Saya ambil seni rupa. Ternyata saya lebih tertarik di situ. Di seni rupa. Di seni rupa. Iya, Jadi, iya. kita belajar tentang desain komunikasi visual, Iya, iya. desain dasar, gambar model, sampai pembuatan patung, relik, gambar mistar. Iya. Itu semua saya jalani sebagai mahasiswa yang menekuni dua jurusan, Bahasa Indonesia bahasa Indonesia dan dengan seni rupa. Ini tuh bisa saya jalani. Sembari saya juga berkesenian di luar. Saya aktif di Dewan Kesenian Makassar. Ya. Di sanggar-sanggar seni maksudnya ini ya? Bukan sanggar dia. Dewan Kesenian itu Oh, Dewan Kesenian. dia lebih tinggi Iya. posisinya ya. Ibaratnya dia memayungi beberapa sanggar. Iya, iya, iya. Dari Dewan Kesenian yang dibentuk oleh pemerintah Kota Madya Makassar saat itu. Nah, saya bergabung di situ. Iya. Di Dewan Kesenian, kemudian saya juga banyak mengikuti workshop Iya, iya. seni rupa yang diadakan oleh Dewan Kesenian, termasuk Badan Koordinasi Kesenian Nasional BKKNI. Iya, iya. Itu yang menambah pengetahuan saya tentang seni rupa, Seni rupa. di perjalanan saya selama ini. Selesai di Saya selesai di IKIP tahun 92. 92. 92 masuk 98. Nyaris BO ya. Oh, 99, 98. bukan karena Sibuk. Sibuk. Saya kan juga aktif di pers mahasiswa sebagai penata artistik. Jadi wajah koran itu, layout koran itu ya. Jadi seni rupa, kemudian di dunia pers mahasiswa, Ya. ini dijalankan bersamaan. Jalan semua. Jalan.
Jadi saya juga berkesenian, bahkan sampai mengikuti festival seni Surabaya tahun Iya. 96. Itu ketua panitianya Pak Dahlan Iskan. Itu di Balai Pemuda tahun 96, ikut untuk kegiatan festival teater. Tapi saya bukan main sebagai aktornya ya. Iya, iya. Saya berperan sebagai penata artistik bersama Hakim. Ada teman yang dari Tomia ya, Iya, iya. yang kalau di IKJ itu sangat sangat dikenal. Dia perupa dan penata artistik di Segani juga untuk Iya, di, iya. di kalangan pekerja teater khusus untuk artistik, penataan panggung. Tapi setelah itu Bung sendiri pernah melakoni dunia jurnalistik ya? Ya, Ini bagaimana ceritanya? Kemudian dari seni rupa kemudian masuk di dunia jurnalistik ini? iya, karena saya kan dari kecil itu senang membaca. Iya, Bacaan saya itu kan ya karena pengaruh orang tua. Orang Ya. tua saya itu kan bacaannya Suara Muhammadiyah, Panji Masyarakat, dan Ya, ya. Buletin Jumat, dan beberapa buku-buku ya. Kemudian di lingkungan saya memang meskipun terbatas bacaannya, tapi saya memang kadang saya pungut itu koran Kompas yang ada gambarnya, kemudian majalah-majalah yang punya teman ini ya. Di kompleks itu kan banyak, ada perpustakaan juga di perpustakaannya Yayasan Pendidikan Pomala Iya, itu. iya. Jadi ada ruang yang saya bisa menikmati itu buku-buku zaman saya masih kecil. Itu ada buku Karl May itu Iya, iya. komik tapi bergambar. Iya. Itu yang membuat saya tertarik bahwa ini Dunia dunia jurnalistik. saya juga. Nah, jurnalistik itu kan semua kan muncul dari rasa ingin tahu ya, Iya. naluri ingin tahu. Tahun berapa melakoni dunia jurnalistik? Yang pasti saya ikut pendidikan tingkat dasar jurnalistik itu 94. 94. Kemudian saya berproses di koran kampus, itu ada namanya surat kabar kampus IKIP, Ya. itu namanya profesi. Dan di situ kita ditempa ya oleh senior-senior. Pasca selesai studi? Belum, saya masih kuliah. Dan itu juga yang membantu saya bergaul dengan semua kalangan Iya, iya. di dalam kampus, mulai dari security, penjaga kampus, penjual-penjual di dalam kampus itu pasti kenal saya, dan Iya, iya. dia saya kenal sampai petinggi, rektor, PR3, kemahasiswaan ya. Jadi untuk hampir semua fakultas itu saya tahu semua. Ya. Pimpinannya. Dan Dia pasca salah selesai kuliah, studi, kemudian terlibat secara full di jurnalistik. saya sudah menulis, Sudah menulis. freelance ya. Jadi saya menulis artikel seni budaya di Pedoman Rakyat, kemudian di Harian Fajar, Suara Karya. Tulisan saya pernah beberapa kali dimuat dan honornya lumayan, bisa kita gunakan untuk biaya Biaya pendidikan. hidup. Ya, biaya. Ya, maklumlah kita ini yang dari Pomala. Kembali di daerah masih dilanjutkan itu. Iya, saya pulang dari Makassar setelah selesai pemilihan wali kota. Saya dalam tanda petik saya tertekan di sana Iya. oleh kelompok-kelompok yang mungkin gerah dengan tulisan saya. Ya. Iya. Saya hijrah ke, Kolaka. bukan hijrah, pulang kampung ke Iya, iya. Pomala Hmm. tahun 99. Ya. Saya masukkan lamaran ke Kendari Pos. Dari pos. Saat itu ya tentu saya membawa beberapa rekomendasi dari senior macam Pak Serin Siteku Iya, iya, iya. dan beberapa senior yang mengenal Ya. saya, dan tentu mereka kan satu anak perusahaan Ya. dari Pos dengan Harian Fajar. Saya diterima di situ di Kendari Pos tahun 99 dan resmi bergabung di situ, melakukan kegiatan peliputan sampai Tahun berapa di Kendari Pos? secara resmi saya sebenarnya tidak pernah merasa keluar karena sampai hari ini saya tidak ada SK keterangan bahwa saya sudah diberhentikan. Diberhentikan. Karena SK yang saya pegang itu masih
Pak Binyamin Bitikaka itu masih Iya. ada. Iya, Dan iya. sampai hari ini itu tidak ada. Jadi Tidak ada. secara de facto saya bisa saja mengklaim bahwa, tapi itu kan saya enggak Iya, iya, iya. Iya. enggak penting buat saya. Yang Iya, pasti saya tidak pernah lupa bahwa Kendari Kendari Pos Pos itu adalah Bagian, alma mater kedua saya setelah bagian hidup. di Makassar, di Iya. beberapa media. Kendari Pos saya bisa terkenal dengan Tapi cepat. sekarang tentunya sudah lepas dari Kendari Pos, tapi sekarang masih aktif menulis. Masih, bahkan Ada ada beberapa media yang meminta saya untuk menjadi redakturnya, tapi atau ada media tersendiri yang dibuat? pernah saya bikin media Suara Kolaka, Ya. kemudian Kolaka Channel itu saya bikin majalah, dan beberapa media yang termasuk Info Sultra pernah ada. Yang Ya. pasti perjalanan pers di Kolaka bahkan Sulawesi Tenggara itu ya, saya tetap mengamati, karena selain itu ada lembaga yang saya bikin, Kolaka Media Institute. Jadi Kolaka Media Institute ini juga saluran saya untuk dalam tanda petiknya mengamati, Iya, iya. pengamat ya, meskipun sampai hari ini, tapi di kalangan teman-teman yang ketua asosiasi atau ketua organisasi pers Hmm. tetap mengakui itu. Iya. Dan beberapa tulisan saya itu kan masih muncul di media-media online, Ya. seperti Sutra Kini, Detik. Jadi aktivitas menulis tetap berjalan ya. Kalau itu saya pikir tidak bisa saya hindari, tidak bisa saya tinggalkan, karena mungkin itu panggilan ya, panggilan jiwa dan bawaan sejak saya mulai membaca, kemudian beranjak menulis. Lagian di sekolah saya mengajar menulis. Sebagai guru bahasa Indonesia saya mengajar, memberi pengetahuan tentang kompetensi menulis. Iya. Itulah pengalaman dari jurnalis, Iya, iya. pengalaman sebagai wartawan yang memperkaya saat saya mengajar. Jadi saya dengan berani tidak perlu pakai buku kalau saya mengajar, karena Iya. saya sudah kaya dengan pengalaman menulis, dengan Iya. materi yang bisa saya kolaborasi dengan tuntutan kurikulum. Ya, sekarang kan Bung sudah dari guru, kemudian sekarang sudah pindah di tugas di Universitas 19 November Kolaka. Ini gimana? Bagaimana kemudian hobi melukis tadi masih berjalan? Masih lah, saya tidak bisa, karena itu juga menghasilkan buat saya. Kreativitas itu kan bisa bernilai. Iya. Ketika kita menemukan passionnya saya ya. Iya, iya. Siapapun dia, kalau dia kreatif dan dia total, dia tekuni, kemudian dia punya jejaring, pasti menghasilkan. Nah, esensinya kan di situ. Itu di Kolaka sendiri bagaimana Bung melihat untuk pengembangan seni kita khusus di Kolaka ya? Karena tadi menarik di daerah lain di Sulawesi Selatan ada namanya Dewan Seni itu ya. Dewan Kesenian. Dewan Kesenian ini. Kalau Bung melihat di Kolaka untuk pengembangan seni ya. Sebenarnya di Kolaka, sebenarnya kita tidak ketinggalan, tidak jauh beda dengan daerah lain. Iya, iya. Hanya saja memang bagi pelaku seni, pekerja seni, memang dia harus tunjukkan kualitasnya ya, kualitas karyanya, kemudian dia bisa menjual. Iya, iya. Jadi kita jadi seniman itu bukan hanya sekedar punya karya, tapi Iya. dalam tanda petik dia harus punya ilmu marketing. Iya. Jadi saya pikir semua profesi itu yang kita tekuni itu dalam ketidaksadaran kita itu butuh namanya marketing, ilmu menjual ya, Iya, iya. supaya nilai kreativitas itu bisa sampai ke pasar. Iya. Nah, sayangnya kita di Kolaka ini itu kita tidak pernah memikirkan itu. Iya. Jadi ya, saya amati pekerja-pekerja Pekerja seni seni. yang ada di Kolaka, pekerja kreatif, apakah Iya. itu seni tari, seni musik, seni lukis, seni rupa.
itu tidak belajar ya, tidak mau belajar sebenarnya. Ini kenapa? Atau memang karena tidak ada apa ya, sebuah organisasi yang menaungi itu, atau memang karena inovatif yang dimiliki oleh pelaku-pelaku seni kita ya yang masih kurang. Kalau yang saya amati sejak tahun 90-an, kan namanya kita ini jurnalis, Ya, saya kan menulis persoalan yang saya temukan, kemudian saya coba konfirmasi, dan pasti dalam agenda liputan saya itu saya selalu menyelipkan liputan yang berkaitan dengan seni budaya. ya, ya. Saya pernah mencoba melihat di mana ini masalahnya ini, kenapa seni rupa tidak berkembang, kenapa kegiatan-kegiatan kreatif ini itu tidak punya tempat ya, tidak ada ruang untuk dia berkembang. Ya mungkin itu salah satunya, tidak ada organisasi yang bisa mengarahkannya. Itu salah satu saja. Ya. Tapi buat saya itu tidak terlalu Cukup sampai di situ. tidak perlu kita menjadi frustasi ya, Ya. atau tidak bersemangat untuk menekuni kegiatan-kegiatan yang mungkin orang lain menganggap ini kegiatan yang hanya menghabiskan waktu sia-sia ya, Ya. tidak ada nilai ekonomisnya. Kalau saya itu ya salah satu, tapi bukan poin penting. Yang penting ya. Ada organisasi atau tidak ada organisasi di era milenial sekarang, di era digital sekarang, itu kita bisa membuat satu rangkaian kegiatan yang sesungguhnya itu sebuah sistemnya. Jadi di dalam kegiatan-kegiatan saya sebenarnya ada pengorganisiran ya, yang saya atur, saya manage sendiri, meskipun kelihatan bahwa saya sendiri. Ya. Tapi saya percaya ini sudah ada jejaring yang bekerja. Ya. Sudah ada orang yang... Atau karena mungkin kemampuan untuk membangun jejaring itu yang masih kurang kita. Itu salah satu. Kalau saya lihat kan di sini kita tidak punya... ya keuntungan saya sebagai jurnalis, saya punya banyak relasi. Tapi kan ada konsep pengembangan ekonomi kreatif itu kan. Ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan. Gitu. Ya, ekonomi kreatif sebenarnya kan banyak yang disalahpahami. Ya. Bahwa ini ranahnya pemerintah ya. Harus ada intervensi pemerintah. Ya. Makanya ada badan ekonomi kreatif ya. Di tiap provinsi ada namanya pokoknya ada lembaga yang formal yang mengurusi soal itu, kreativitas ya. Dan itu di zamannya Pak Jokowi, kemudian di zamannya SBY juga kan sudah ada. Iya. Cuma lagi-lagi kegiatan-kegiatan untuk menemukan potensi kreatif, ya, ekonomi kreatif itu tidak pernah dilirik secara serius oleh stakeholder yang berkepentingan ya. Di Kolaka ada SIKIM ya, sentra industri kreatif ya, industri kerajinan ya. Yang anggaran besar. Tapi kan itu kan saya pikir itu tidak penting kalau hanya sekedar sebuah infrastruktur, kemudian tidak ada isi di dalamnya, tidak ada konsep pengembangan. Saya pikir perlu kesungguhan sebenarnya dari semua stakeholder. Makanya saya pikir kalau buat saya yang sudah terbiasa bekerja berdasarkan kreativitas saya sendiri, kan memang kalau kita pekerja seni, mau menekuni dunia seni, yang paling pasti dia harus punya pikiran yang merdeka, dia punya kemandirian. Jadi apapun yang dia lakukan itu memang tidak ada gangguannya, dia tidak tergantung sama APBD. Memang kalau orang seni memang tidak bisa diintervensi ya. Iya, dia kan harus kreatif, harus bebas kan? Ya, bebas dalam arti tanda kutip ya. Yang pasti dia tidak bebas nilai kan. Kalau hari ini ya kreativitas ekonomi kreatif yang kita lihat sekarang itu justru yang berkembang di industri kuliner. Yang berkembang kan. Kemudian tumbuhnya warkop
Itu kan sebenarnya simpul yang harusnya dibina oleh pemerintah. Eh, karena kita tidak bisa berharap bahwa dalam tempo yang singkat ini ada Dewan Kesenian di Kolaka, atau meskipun ada Badan Ekonomi Kreatif yang dibentuk oleh Dinas Pariwisata, tapi itu kan sampai hari ini saya anggap tidak ada program yang bisa jalan. Iya, iya. Untuk kedepannya ada sebuah pemikiran bahwa kita harus mengorganisir kelompok-kelompok seni rupa yang ada di Kolaka ini ada seperti itu nanti ke depannya. Sebenarnya kalau saya bukan ranah saya, tapi kalau sekedar memberi masukan memang penting. Iya. Jadi Kolaka harus punya database. Badan Ekonomi Kreatif yang ada di Kolaka harus punya database berapa pekerja kreatif yang bermukim yang di Kolaka, ya, yang bisa di upgrade dia punya pengetahuan supaya produk-produk yang mereka hasilkan itu bisa dijual. Ya. Ya, katakanlah kalau di daerah lain itu pengembangan batik ya, batik tulis, kemudian kerajinan handicraft itu apakah ukiran, kemudian saya kira banyak. Ya. Industri kreatif itu terlalu banyak produk yang bisa muncul kalau kita gali, kita coba kembangkan. Ya, sebenarnya apa yang harus dimiliki ya, yang harus dimiliki oleh seorang penggiat seni untuk bisa melakoni seni rupa ini, apa yang harus ada pada dirinya? Yang pasti panggilan ya, panggilan. Pertama panggilan, keinginan ya, keinginan. Kalau istilahnya teman-teman pelukis senior ya, yang saya kan punya jaringan juga di Institut Seni Indonesia, ISI Jogja, ISI Bali, kemudian Institut Kesenian Jakarta. Ya. Itu kan dengan kemajuan teknologi ini saya bisa membuka ruang, bahkan berdiskusi lewat WA, bisa lewat Google Zoom ya, Zoom meeting ya, dengan mereka yang punya pengalaman bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Itu yang saya bisa sampaikan, bahwa kita harus punya modal, pengetahuan, kemudian jaringan, dan yang paling penting juga ya karya kita itu punya nilai ekonomi. Ya. Jadi seni yang punya nilai, ya saya kira kalau untuk pasarnya, saya pikir hari ini pasar tidak lagi berputar di Kolaka saja. Kemajuan internet, kita posting lukisan, karya kria atau gerabah atau apa yang kita buat itu kita foto dengan kualitas foto yang bagus, kita posting di Instagram atau di Facebook, seluruhnya bisa lihat. Jadi soal pasar untuk industri kreatif, saya kira tidak ada batasannya lagi. Transaksinya juga bisa kita lakukan secara online. Jadi saya pikir teman-teman pekerja seni atau pekerja kreatif di Kolaka ini harus membaca peluang ini. Peluangnya di situ sangat terbuka. Baik, sekira cukup ya bincang-bincang kita dengan Bung Ridwan Demataju. Yang pasti bahwa mari terus kita berkarya dan karya kita itu bisa bernilai ekonomis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.